Kemudian ada praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Ade. Jadi kita langsung saja Bapak Kepala Sekolah dulu. Sebelumnya kami persilakan untuk menyampaikan beberapa kata untuk acara hari ini yang tentang pendampingan terakhir ya Bu Ade. Nanti baru kita masuk ke sesi praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Ade. Baik, Bapak persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ade selaku pendamping guru penggerak Universitas 56 Kiloma yang kami hormati dan kami banggakan, selamat sampai Bu di SD Negeri 156 Kiloma yang saya yakin secara kondisi dan keadaan Ibu ini sedang datang. Kawan-kawan guru yang saya banggakan, saya hormati, pertama dan paling utama maka kita bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena BKBN Parahma dan karunia-Nya bisa masih diberinya rahmat yang cukup besar, yaitu kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama hadir di SD ini dalam rangka melaksanakan apa yang telah kita persiapkan hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang menuju oleh ke alam yang penuh dengan ilmu, pengetahuan dan pendapatan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terkhusus Ibu Ade, juga agak kesekian juga itu. Nah, karena penampilan terakhir, ya. Mungkin perumahannya ya, tapi yang kalau saya formal mungkin terakhir, tapi mungkin kami masih perlu bantuan-bantuannya yang sampai walaupun ada kata terakhir, tapi tetap kami dalam suasana prakteknya mungkin selalu ada konsultasi ya. Dan juga kawan-kawan juga ini mungkin Ibu Ike juga ada penghujung ya. Nah, ada penghujung jadi kawan juga tetap semangat juga, ciptakan guru-guru yang lain yang guru penggerak juga itu bertambah ya di SD kita, karena kondisi SD kita adalah yang berada di lingkungan yang paling kenal. Ini wajar saja kalau guru-guru penggerak itu makanya ada guru-guru penggerak lain sebagai tambahan dari tiga ini. Ibu Ade ini luar biasa ya. Dalam kondisi apapun, dengan santai serius, dengan senyum yang manis, selalu sambil menyampaikan materi, dia ini tetap bisa menyampaikan materi dengan baik. Sekali lagi saya katakan, saya aplaus, ibu ini luar biasa. Dan kesempatan ini juga sehubungan SD 176 ini aku mulai umar. Ini ibarat dokter ini ibarat dokter ini adalah spesialis ini. Karena di olahraga mungkin berhubungan daerah dengan ibu Novi gitu. Karena kemarin kami coba dengan sekolah penggerak yang lain, tapi sifatnya masih umum. Nah ini ada yang khusus ini, guru olahraga mungkin dalam tahun ini tolong setia dikit Bu. Guru Novi juga pada pertanyaan ini bos. Bagaimana kira-kira bagaimana ke depan untuk ini yang beda dengan guru ini dengan guru itu dengan tidak olahraga dengan ini semuanya bukan maksud saya jauh berbeda tidak. Oh ya, nanti mau itu juga disampaikan juga ya. Minta tolong. Jadi sekali lagi kami juga merasa bangga Ibu Ade berada di tengah-tengah SD 156 ini. Kami juga atas nama pribadi keluarga besar SD Negeri 156 Kiloma ini saya yakin dan percaya akan kekurangan dan keterbatasan kami
mungkin dianggap cuek, nido kurang peduli selama ini. Atas nama keluarga besar SD Negeri 1 Cimanggis kami mohon maaf ya. Nah, kami mohon maaf itu kalau ada yang tidak pas. Saya yakin itu. Nah, oh ibu nih ada yang datang pas waktu kami menunggu mungkin banyak hal-hal yang tidak pas, jadi kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pantas dan kurang tepat pada waktunya dalam pelaksanaan ini. Kami kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Yang terakhir ucapan terima kasih Bu yang penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu yang luar biasa ini ya. Sekali lagi kami mohon walaupun hari ini hari terakhir bantuan harapan kami ke depan tetap menginginkan itu. Saya rasa itu saja, lebih kurang mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Sekarang kita langsung ke intinya dan penyampaian praktik baik dari Ibu Ade selaku pendamping praktik CGP Angkatan 7. Kepada Ibu Ade kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD 156 yaitu Bapak Umar, yang terhormat Bapak Ibu Guru semuanya, dan marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT, yang mana berkat beliaulah sehingga kita dapat bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita hancurkan salawat dan salam kita kepada Nabi besar kita Rasulullah SAW. Berkat beliaulah pula kita dapat mengakses teknologi yang saat ini mungkin zaman dulu nggak terpikirkan, Pak. Tidak banyak kata, ini ada pantun dikit. Boleh pakai satu. Siapa tak kenal dengan Pak Umar? Orangnya ramah dan mudah senyum. Di tangan dingin Pak Umar pasti sukses penerapan IKN. Lagi jalan-jalan ke Lubuk Lesam, bertemu dengan Ibu Rike. Ibarat kata Al-Quran semalam, sungguh tak diragukan ilmu Bu Rike. Kebetulan dong. Yang nganggap tidak masuk dalam itu. Masuk. Itu sebelum Pak Umar aku pikirkan, Pak Umar ini perlu kasih pantun. Yang bingung, aku langsung dari di bawah sempat lagi. Sekarang budaya. Oke. Mohon maaf ini Bapak Ibu, mungkin kalau dari segi umur tentu lebih senior Bapak Ibu. Segi pengalaman tentu banyak Bapak Ibu. Asal garangnya Pak Umar sama dewan-dewan guru tidak diragukan lagi ini Pak. Ya. Karena posisi kami juga masih muda, kelahiran kami kelahiran 92 Pak. Jadi mungkin langkah untuk penerapan IKN ini mungkin duluan kami dapat itu yang namanya kan duluan dapat tidak boleh kami bagikan gitu kan. Memang hari ini adalah sesi terakhir untuk Ibu Rike saat pendampingan. Kemarin sudah 1 sampai 5 dan hari ini adalah penghujungnya bulan Juli, insya Allah Bu Rike lulus gitu kan. Nah, di Juli nanti itu ada panen hasil karya, bisa disaksikan oleh seluruh dewan guru juga dan seluruh kepala sekolahnya. Bahwa hasil selama 6 bulan Ibu Rike dapat ilmu dari guru penggerak yang sudah diterapkan di sekolah, baik di kelas, berbagi kepada teman sejawat. Nah, inilah hasil panennya nanti di bulan Juli. Maaf sekali lagi mungkin ada salah kata Pak, atau di pertemuan pertama, kedua, ketiga gitu kan. Tapi intinya ini bukan menggurui ya, beda, menggurui bukan. Tapi ini adalah berbagi biar
eh, ada perubahan gitu di SD 156 Pak. Apalagi sekarang kan semuanya berdasarkan digitalisasi ya. Itu terdata semua. Kalau di kementerian itu terlihat SD 156, Kepseknya siapa, Dewan Gurunya siapa, akses PMM-nya berapa itu kelihatan di situ. Nanti bisa udah di download apa belum itu misalnya rapat pendidikannya? Itu untuk rapat pendidikan untuk seluruh guru udah bisa akses, udah bisa di download di situ. Nanti bisa dilihat yang mana nilai-nilai merah SD 156. Itu bisa dijadi kenapa dapat nilai merah? Bisa jadi Bapak Ibu nggak akses PMM, siswanya nggak akses PMM. Jadi itu prosesnya di situ berdasarkan rekam jejak terdata gitu Pak Umar. Minimal karena di sini ada mentornya Bu Rike, nggak harus satu guru nyampe habiskan 20 topik, 30 topik, minimal satu aja gitu. Kan komunitas belajarnya di sekolah sudah ada, nanti mohon dibimbing Bu Rike, minimal satu guru satu topik selesai, dapat satu piagam gratis gitu. Asal mau kerjakan di PMM gitu. Nah, untuk kebaikannya adalah bahwa terdata ke arah pusat SD ini aktif gitu kan. Kalau sama cak pakai GPS itu diaktif keberadaannya Pak. Mau ada sinyal itu lagi bercinut di warna hijau. Nah, untuk saat ini mungkin sinyalnya warna merah karena mungkin gurunya tidak mengakses PMM gitu. Tidak ada diupdate di situ satu proses pembelajaran yang dimasukkan. Mungkin Bapak Ibu mungkin siapa yang di sini yang nggak punya akun YouTube atau TikTok? Rata-rata di HP punya TikTok nggak? Punya kan? Punya. Di akun TikTok ini, apakah hanya lihat itu hanya belanja atau lihat Nikita Mirzani joget-joget, artis joget-joget, atau Pak Umar contohnya misalnya Umar pernah ngasih nengok cewek cantik di TikTok, mulai gitu Umar, ini alam ini misalnya, ini contoh aja. Cantik ini cewek kasih mawar ruang, kalau Umar kalau cantik cewek ini di TikTok kan ada yang live kadang di TikTok itu kan, ada yang lagi live cantik kasih mawar. Terima kasih Pak Umar, kata cewek itu. Terima kasih Abang. Padahal di segi ngasih mawar itu mereka dapat gift, satu mawar itu 1.000, satu mawar. Belum lagi kalau ngasih kado, alam ini cewek ini ulang tahun hari ini, katakan kasih mawar. Padahal kalau secara ini kita tidak sengaja ngasih ngeklik gitu kan, tapi mereka yang melakukan live itu dapat feedback dari hasil yang Bapak Ibu tonton. Nah, bagusnya bukan sekedar digunakan untuk beli baju di TikTok kan bisa ya, sama kayak akun Shopee ya, mau order baju atau apa. Bagaimana kalau misalnya digunakan untuk proses pembelajaran gitu? Bapak Ibu buat materi suatu proses pembelajaran di TikTok itu kan bisa diakses editingnya banyak ya. Yang nggak bisa terbang jadi terbang, yang nggak punya motor bisa balap motor. Menggunakan hafalan juga lebih mudah gitu kan. Nah, kalau dikatakan kurikulum merdeka, itu merdeka memang sesuai dengan kebutuhan anak zaman sekarang. Kalau dulu mohon maaf kasih buku, hafalkan atau diringkas atau kerjakan halaman sekian, paling gurunya sekedar ngasih penjelasan di papan tulis, udah selesai PR. Dinilai, habis itu udah dinilai bilang gurunya berpersepsi, ini anak bodoh ini, karena apa? Dapat nilainya 0. Ini bodoh ini, kenapa? Tidak pernah masuk, tanpa dilihat karakteristik anaknya, gitu kan? Mungkin guru itu udah bagi sama guru yang kemarin untuk teman berbagi bahwa karakteristik anak itu banyak. Kalau saat di proses pembelajaran dia ada yang suka visual, hanya melihat, ada yang audiovisual, auditory, ibaratnya dia hanya mendengarkan. Matanya kemana-mana, tapi saat ditanya dia bisa jawab.
karena dia butuh hanya mendengarkan. Ada yang butuh contoh gerakan kinestetik. Gurunya harus aktif bergerak, atau dia melihat rekan sejawatnya, temannya, teman sebaya yang bergerak, dia menilai. Itu dia udah paham. Tapi kalau kita zaman dulu langsung ngomong, ngejudge, ini bodoh, bigal dan keturunan kamu. Tanpa dicek, tanpa di-asesmen si anaknya ini. Tanpa pernah ditanyakan apa yang terjadi sama dia, apa yang dia sukai. Mungkin saya yakin Bapak Ibu di kelasnya ada 30 anak itu semua karakternya hafal. Ya, yang nakal, yang mana, yang aktif hafal. Tapi apakah pernah secara mendalam menilai anak itu? Oh, misalnya dia keluarga broken home, cuman wajar lah broken home, katanya tidak pernah diajari sama maknya di rumah, gitu kan? Namun karena kita selama ini berlarut dia keluarga broken home atau dia anak yatim piatu yang hanya tinggal sama nenek, wajar kan nilai hasil belajarnya itu rendah? Wajar, karena memang dia nggak ada dibimbing di rumah. Tapi apakah kita melihat karakteristik anak ini betul-betul dia proses pembelajaran yang dibutuhkan kinestetik atau hanya mendengarkan atau hanya melihat? Kalau di kita biasanya kan pukul rata kan, tugas 1 sampai 5 kerjakan semuanya, dah, tes waktu habis kumpul, kita nilai udah selesai, game over. Paling kita nilai anak ini rendah proses pembelajarannya, udah. Pas rapat tinggal naik tidak naik. Tapi tanpa dilihat, kenapa dia rendah? Apakah itu terjadi di siswanya yang mengalami gangguan atau di gurunya? Kalau proses pembelajaran dipukul rata, wajar dong karena itu siswa-siswa yang visual dan nilainya bagus gitu kan, dia melihat, atau siswa yang bisa double melihat dan mendengarkan yang nilainya tinggi gitu kan. Nah, bagaimana siswa yang nakal, kinestetik, yang sukanya keliling-keliling, kan aktif, ibaratnya dibilang gitu kan. Kalau dikasih hanya menulis, mendengarkan, tanpa dia langsung melihat objek nyatanya, wajar nilainya rendah, karena dia nggak suka gitu. Coba kasih video, suruh dia amati, insya Allah dia udah terangsang gitu kan. Oh, yang di tugas Bu Riko ini seperti ini gitu kan. Ada contoh-contoh gerakannya. Nomor 1 gerakan pertama apa, dia bisa jelaskan. Cuma kalau misalnya disuruh ditulis papan tulis, silakan jelaskan, deskripsikan. Dia bingung apa yang mau dia deskripsikan, contoh barangnya nggak ada. Sedangkan dia butuh suatu contoh yang nyata yang dia butuhkan, tapi kita tidak mau. Memang di proses pembelajaran kita kotak-kotakkan ya, yang misalnya visual deret ini, yang hanya mendengarkan deret ini. Misalnya dia bisa double visual sama mendengarkan deret ini, atau kinestetik dulu dikelompokkan. Nah, gunanya di guru yang kreatif bikin media pembelajaran gitu. Apakah sudah dilakukan atau belum? Mungkin kebanyakan sudah. Cuman karena kita tidak terlalu mespesialkan kekhususan di siswa masing-masing. Ini ada beberapa poin. Ada 10 keterampilan guru dalam mengajar. Ini bukan bermaksud untuk menyalahkan. Ini nggak apa-apa berkata jujur Pak Umar ya. Yang poin mana yang belum pernah dilakukan atau sudah semua dilakukan? Guru yang senior dulu. Sambil dibaca sambil diraso-raso. Apakah 10 keterampilan guru dalam mengajar ini sudah dilakukan? Mungkin aku baru 5 Bu, misalnya kan, atau baru 4, atau sudah semuanya. Aku ini pada model belum, kan mungkin ada Mungkin untuk saya selaku wali kelas 1A ini
Yang pertama itu insya Allah sudah dilakukan itu yang poin pertama yaitu menampilkan, membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, keterampilan menguasai media pembelajaran. Yang keempat, keterampilan menguasai metode dan model pembelajaran. Yang kelima itu keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan. Keterampilan yang variasi itu nampaknya belum. Keterampilan membimbing diskusi sudah. Keterampilan mengajar kelompok kecil, nah itu belum. Keterampilan mengelola kelas. Jadi nampak di sana yang belum itu, yang belum terlalu menonjol itu di 3 itu ya. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan itu nampaknya belum terlalu gitu ya. Kemudian metode pembelajaran keterampilannya sudah, memberi penguatan sudah, mengadakan variasi. Nampaknya ada 3 yang belum terlihat. Nah, jadi kelompok kecil itu dan perseorangan itu tentu menampilkan pengelolaan kelas, keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas itu sudah. Jadi hampir walaupun belum sepenuhnya sempurna ya. Membantu tanya kan? Apa kenapa ya? Sebelum menjelaskan lebih ini mengenai apa yang telah terjadi dan sampai nanti sampai mana Roma, mohon penjelasan sedikit masalah ini, Bu. Keterampilan mengadakan kreasi itu bentuknya apa? Mungkin istilahnya kalau di realnya di kelas itu apa itu? Kira bentuknya seperti apa? Kadang lain istilah, tapi yang dimaksud sama. Nah ini yang benar-benar satu itu ya. Yang junior. Junior lagi. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran ADO, keterampilan menjelaskan ADO, keterampilan menguasai media pembelajaran ADO, keterampilan menguasai metode dan pembelajaran ADO, keterampilan bertanya ADO, keterampilan memberi penguatan ADO, keterampilan mengadakan variasi. Kami masih belum paham Bu itu apa. Terus membimbing, diskusi, mengajar kelompok kecil atau persorangan, mengelola kelas, masih kurang Bu. Ibu-ibu, variasi kelompok kecil dan persorangan dan mengelola kelas. 2. Ini agak lantang deh. Kebanyakan itu ada yang variasi, kelompok kecil dan persorangan ya, dan mengelola kelas. Nah, inilah yang keterampilan mengadakan variasi. Berarti hari ini sama hari besok, hari minggu depan lagi, bulan depan lagi, dalam 1 semester jangan itu terus gitu, menonton gitu kan, ceramah terus gitu kan. Ada variasinya, pokoknya masuk. Assalamualaikum anak-anak, buka halaman sekian. Kina itu 2 kali 3 berapa? Kan? Langsung begitu, tapi tidak ada variasinya. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu lihat di TikTok, itu cara kali-kali itu yang mudah banyak, gitu kan. Tapi anak-anak harus mengetahui konsep awalnya. Kalau zaman dulu gitu kan, kali-kali tes susah gitu. Pas mau aplikasi TikTok ada video pembelajarannya, ternyata mudah kali-kali. Tidak sesusah yang kita bayangkan. Tapi persepsi anak pas lagi dapat matematika itu udah tidak mau, takut duluan gitu. Karena proses pembelajarannya memang tidak menarik gitu. Buka buku apalkan 1 kali 2 selesai, maju, tidak hafal yang kabarnya, malas kabar hafalnya. Iya kan Pak? Coba kalau misalnya kasih ini media pembelajarannya, ternyata hafalan kali-kali mudah, bisa gunakan tangan, misalnya ada cara cepatnya gitu. Anak-anak kalau misalnya nggak dikasih 4 angka, itu udah dikali 4 angka kali 4 angka aja udah kewalahan anak-anak. Kalau kebanyakan mau nyampe 4.000 sekian dikali sekian. Padahal ada rumus cepatnya padahal, gitu kan? Nah, rumus cepatnya itu yang tidak dapat ke anak-anak, akhirnya anak-anak itu
Tiap ibu masuk kayak itu terus. Hari ini apa kali-kali 2, besok apa kali-kali 3, tekniknya sama. Tidak ada dikasih variasi pekerjaannya gitu kan. Datang, masuk, apalagi kali-kali 2 gini, udah selesai gitu. Tapi prosesnya, variasi media pembelajarannya banyak yang bisa Bapak Ibu akses, bisa sesuai dengan keadaan alamnya, atau nyumpui batu, tidak sekedar datang kali-kali sekian aja udah selesai, hanya hitam di atas putih. Dan juga variasi ini termasuk variasi model pembelajaran, nggak bisa disamakan model ceramah, demonstrasi, PBL, PJBL, jigsaw, tepak itu nggak bisa disamakan. Modelnya kan macam-macam, tekniknya juga macam-macam, caranya juga macam-macam, hasil karya siswa pun macam-macam gitu. Nggak bisa disamakan project based learning sama problem based learning. Yang project berarti ada hasil karya siswa, problem berarti ada masalah siswa. Apa yang masalah siswa yang dilakukan? Kenapa kali-kali sampai 9 siswa tidak bisa? Berarti kan ada problem based learning. Problem based learning gimana caranya, gitu kan? Nah, sebenarnya kurikulum Merdeka tuh Pak Umar memang sesuai dengan karakteristik anak merdeka. Tinggal gurunya lagi, apa nggak pakai cara lama maju ke depan, tidak apal angkat kaki, pakai niskap, tidak apal tepok lututnya, tepok tangannya, ya kan? Jatah waktu semalam, besok wajib 1-100 kali-kalinya. Nah, merdeka itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Apalagi walau di sini bisa dikatakan akses internetnya nggak terlalu bermasalah gitu. Kalau yang agak di skala itu kadang WA aja tidak penting Pak gitu kan, harus ada perjuangan. Di sini insya Allah cekseknya dukung, sarana prasarana dukung, tinggal gurunya lagi mau atau tidak buat satu perubahan itu. Kalau siswanya sukses, kalau rekam jejak di sekolah ini digitalisasinya itu bagus, yang senang, yang bangga kepala sekolahnya dan seluruh dewan guru yang ada di sini, gitu kan. Woi, padeknya 156, PMR-nya hijau gak lo? Seluruh guru sudah mau akses, gitu kan. Tidak ada kendala. Nah, sebenarnya kalau segi untuk pendapatan pasti, Pak Umar, tidak ada orang yang merasa materi itu berlebih, pasti kurang gula. Lah dapat sertifikasi masih kurang, gitu kan. Tapi supaya bisa menyisihkan sebagian. Kalau sulit menggunakan media yang harus mahal, dunia sudah canggih. Asal punya laptop 1, Bapak Ibu pakai akun belajar ID, semua bisa diakses di situ. Orang nggak baca terbang. Wajah gitu bulat, dosa, pajak langsung jadi slim. Ya, bisa diedit gitu kan. Nah, proses pembelajarannya kasih ke anak, bukan sekedar PR halaman 1-30 kerjakan kumpul. Coba kasih video pembelajarannya, suruh dia menonton di rumah, ya kan? Kalau bagi anak yang suka mendengarkan, ada diiringi musik, ya kan? Ada contoh-contoh gerakan, ada kata-kata gurunya. Insya Allah dia lebih gemar gitu kan. Ada PR nih, nonton tuh dari video. Yang untuk juga Bapak Ibu, banyak pengikut akun YouTube Bapak Ibu. Teknologi udah canggih, tanpa diaju-ajukan lah ngomong, selamat Anda dapat 100 poin, ya kan? Ada dia ngasih surat cinta, ada AdSense, silakan lengkapi rekening Anda. Berapa murid di sini Pak Umar? Murid berapa? 300. 340-an yang sudah akan siap mengikuti akun TikTok Bapak Ibu. Tamat tahun ini, besok masuk lagi, ada yang ikutinya lagi. 340-an, tentunya punya mak, mbak, adik, kakak kan. HP di rumah misalnya ada 5, ayo ikuti mak, ada video guru aku ini, ya. Proses pelajaran alatnya. Seluruh keluarganya mengikuti akun TikTok Bapak Ibu atau YouTube Bapak Ibu, ya kan? Ada kawan lagi
mantap ibu ini menerangkan kali-kalian di proses pelajarannya. Yang tidak baca akhirnya kita baca. Tengok videonya, tonton kan. Padahal sekolah lain akhirnya diikuti lagi temannya, ikuti lagi. Di situ juga menjadikan sumber pendapatan Bapak Ibu. Tambahan gaji kan. Nah, dari akun YouTube bisa, dari TikTok bisa. Habis itu juga di PMM bisa dimasukkan. Orang pusat juga melihat. Oh, ternyata gurunya aktifnya, kreatifnya bikin proses pembelajarannya, media pembelajarannya. Dengan secara gratis diakses asalkan mau. Akun belajar ID kan gratis. Kalau pakai Gmail itu baru kita mau akses yang gambar-gambar yang pakai itu udah muncul ya. Bayar dulu, gitu. Dolar muncul. Sedut kan, mustahil kita nak mengeluarkan dananya. Nah, ini akun belajarnya ID-nya ada, tinggal dipakai di Canva, gratis. Nak Bapak Ibu akses gambar cak manapun, editing video cak manapun tanpa berpikir panjang lagi, tinggal nambah kata-katanya. Udah jadi bagus hasilnya. Dan anak juga menarik gitu kan. Kalau misalnya tiap hari dikte, tiap hari catat buku, sesekali pakai Infokus, alatnya ada Infokus gitu kan. Hasil dari apa yang Bapak Ibu lakukan pasti akan ada efeknya. Orang dinas pun juga melihat, Pak, oh ternyata Bapak Ibu ini kreatif gitu kan. Ketua PGRI mungkin jadi lirikan juga. Acak tahun ini jadi guru teladan misalnya kan, atau guru berprestasi. Gimana Pak Umar mau mengajukan kalau misalnya hasil karyanya tidak ada gitu Pak ya. Kalau misalnya aktif, orang di sini ada gitu kan, pengampunya, ayo masukkan Bu, tanggal sekian ada lomba event untuk seluruh PGRI Indonesia Raya, bikinlah video bagus. Tapi karena Bapak Ibu udah pernah mengakses, gunakan teknologi, apalagi yang muda-muda, tentunya kan gak ada kendala Pak Umar ya, laptop muda yang sudah berumur bisa tanyakan, minta ajarinya, insya Allah yang muda-muda juga nggak pelit. Gimana cara aksesnya, gimana cara membuatnya. Apalagi sekolah ini udah terdaftar di IKM, udah mandiri berarti untuk penerapan kurikulum merdekanya tanpa dibiayai, dengan dana bos yang ada, yang bisa yang Pak Umar taati ke gitu kan. Nah, tapi gimana supaya bisa sukses? Tentu kan menjadi bahan bacaan orang juga di pusat. Ini sekolah ini IKM, tapi bisa melebihi daripada sekolah penggerak, misalnya kan data. Karena kita kan berbasis data ya. Apa yang Bapak Ibu input itu terekam.